Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Analisis Tipe Longsoran dan Kestabilan Lereng Daerah Tambang Batu Hijau Sumbawa Barat. Anggota kelompok kami diantaranya adalah Osama Aji Abdurrahman dengan NIM 035, Muhammad Azza Sujaka dengan NIM 012, Kore Nurul Janah dengan NIM 030, Alivia Oktaviandari dengan NIM 105, Marcelino Andre dengan NIM 065, Dodi Badillah Bangun dengan NIM 082, dan Fahmi Firmansyah dengan NIM 101. Abstrak. Tambang Batu Hijau merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dengan metode penambangan terbuka. Selama pengoperasian tambang dari awal tahun 2000 hingga saat ini, telah terjadi beberapa kasus longsor yang disebabkan oleh kondisi massa batuan yang lemah yang berasosiasi dengan keberadaan struktur geologi yang intensif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipe longsoran dan kondisi kestabilan lereng utara di Phase 6 Tambang Batu Hijau yang sedang dioperasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi struktur geologi sepanjang lereng hasil pemetaan geologi atau line mapping, data pemboran geoteknik, sifat keteknikan hasil uji laboratorium, dan analisis balik terhadap beberapa longsor di daerah penelitian. Dinding utara desain Phase 6 dibagi menjadi 7 blok analisis, yaitu blok TL1, TL2, dan TL3 di bagian timur laut, blok U1, U2, dan U3 di bagian utara, dan blok PL1 di bagian barat laut. Untuk mengetahui tipe longsor yang mungkin terjadi, analisis kinematika menggunakan SmithNet dilakukan berdasarkan orientasi dan besar sudut kemiringan lereng pada setiap blok analisis. Analisis kesetimbangan batas menggunakan metode General Limit Equilibrium atau GLE dilakukan pada blok yang berpotensi tidak stabil secara kinematika. Hasil analisis kinematika menunjukkan bahwa lereng penambangan di dinding utara Tambang Batu Hijau Phase 6 berpotensi mengalami longsoran baji dan bidang dan atau kombinasi keduanya. Hasil analisis kestabilan lereng menunjukkan bahwa hampir semua blok yang dianalisis memiliki kondisi kritis, kecuali blok TL3 dan U3 memiliki kondisi aman. Pendahuluan. Tambang Batu Hijau berada di Kecamatan Songkongkang dan Kecamatan Jeraweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan pada bagian timur laut sampai barat laut lereng utara di Phase 6 Tambang Batu Hijau. Longsor merupakan pergerakan massa batuan atau tanah yang menuruni lereng. Gerakan massa tanah ini umumnya disebabkan oleh gaya gravitasi dan kadang-kadang getaran atau gempa juga mempengaruhi terjadinya longsor. Berdasarkan bidang gelincirnya, terdapat 4 jenis longsoran, yaitu longsoran bidang atau plain failure, longsoran baji atau wedge failure, topping failure, dan circular failure. Longsoran bidang merupakan longsoran yang terjadi jika massa batuan bergerak menuruni lereng sepanjang bidang gelincir. Longsoran baji merupakan longsoran yang terjadi akibat adanya perpotongan dua diskontinuitas yang longsoran terjadi di sepanjang diskontinuitas tersebut sehingga menghasilkan bentuk membaji. Topping failure merupakan jenis longsoran yang terjadi jika pergerakan massa batuan tanpa melalui bidang gelincir dan sebagian besar perjalanan materialnya berada di udara. Circular failure merupakan jenis longsoran yang terjadi pada batuan yang dua terlakukan secara intensif pada material lepas ataupun pada batuan dengan diskontinuitas yang rapat dengan orientasi tidak teratur. Tambang Batu Hijau merupakan tambang emas yang dioperasikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dari awal tahun 2000 hingga saat ini. Penambangan di Batu Hijau menggunakan metode penambangan terbuka. Telah terjadi beberapa kasus longsor saat melakukan pengoperasian tambang. Longsoran yang terjadi ini akibat dari kondisi massa batuan yang lemah yang berasosiasi dengan struktur geologi seperti struktur kekar dan sesar. Untuk menjaga desain lereng tambang yang stabil sehingga operasional penambangan dapat berjalan dengan aman, dilakukan analisis kemungkinan tipe longsoran dan analisis kondisi kestabilan lereng. Next. Oke, selanjutnya adalah kondisi geologi. Litologi pada daerah ini terdapat litologi berupa andesit dan kuarsa. Pada batuan andesit memiliki warna abu-abu dengan teksturnya alfanitik porfiro-alfanitik, memiliki mineral berukuran kurang dari 0,1 sampai 1 mm dengan strukturnya yaitu kekar, lalu terdiri dari mineral filstik dan malvik yang memiliki ukuran halus. Lalu selain itu juga terdapat
berperan sebagai fenoklis di batuan yang memiliki tekstur porfiroalkanitik. Terdapat juga mineralisasi yang fungsinya mengisi rekahan seperti kalkopirit, malsa, dan juga pirit. Sementara itu, terdapat juga diorit kuarsa yang memiliki warna abu-abu dengan struktur kekar dan teksturnya panelitik. Memiliki ukuran sekitar 1-3 mm dengan struktur talnya adalah hollow kristalin dan memiliki komposisi mineral berupa plagioklas, biotit, kuarsa, piroksen, dan juga mineral yang mengisi urat seperti galena, kuarsa, kalkopirit, dan boronit. Next. Selanjutnya adalah strukturnya. Struktur geologi di daerah ini dapat berupa sesar dan kekar. Nah, struktur tersebut itu berasal dari fase tektonik dan juga intrusi dari magma. Struktur ini memiliki arah barat laut tenggara dan timur laut barat daya. Struktur mayornya memiliki arah barat laut tenggara di Batu Hijau, antara lain di zona sesar Tongoka Puna, zona sesar Tongoka, dan zona sesar Katala. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini terdapat gambar peta geologi di daerah penelitian dan juga strukturnya. Selanjutnya adalah metodologi. Baik, untuk metodologi, dalam penelitian ini, metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan, ada 3 metode seperti yang di bawah ini. Yang pertama adalah analisis kinematika. Analisis kinematika merupakan salah satu metode analisis kestabilan lereng yang menggunakan parameter orientasi struktur geologi, orientasi lereng, dan sudut geser dalam batuan yang diproyeksikan pada stereonet. Yang kedua adalah analisis balik. Analisis balik dilakukan pada suatu longsoran untuk mengetahui parameter kekuatan batuan penyusun lereng, yaitu kohesi dan sudut geser dalam, saat lereng dalam keadaan setimbang atau sesaat sebelum longsor. Yang terakhir adalah analisis kesetimbangan batas. Analisis kesetimbangan batas merupakan metode analisis kesetimbangan dari massa yang berpotensi bergerak menuruni lereng dengan membandingkan gaya penggerak dan gaya penahan sepanjang bidang gelincir longsoran. Next. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Analisis kinematik. Pada analisis kinematik, area penelitian dibagi menjadi 7 blok yang dibagi berdasarkan orientasi serta sudut kemiringan pada lereng tambang. Pada analisa kinematika, area penelitian dibagi menjadi 7 blok. Berdasarkan analisis kinematika yang dilakukan pada paper menunjukkan pada blok analisis TL1 memiliki potensi mengalami tipe longsoran bidang dan longsoran baji. Hal tersebut terjadi. Next. Longsoran yang terjadi di area tambang Batu Hijau terjadi akibat adanya kombinasi antara sesar yang berpotensi mengalami longsoran di bidang pada zona daylight dan kemakakan pada zona daylight memiliki peran sangat penting dan perlu selanjutnya hasil analisis balik. Berdasarkan metode analisis balik pada tiap titik longsoran dilakukan 2 kali analisis. Dengan asumsi pertama, nilai kohesi sesar adalah hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 3 titik longsoran dapat dilihat pada tabel 1. Next.
Baik, untuk kesimpulannya, dari dilakukan 3 metode analisis, yaitu analisis kinematika, analisis balik, dan analisis keseimbangan batas, maka didapatkan data yang diinginkan, yaitu data kestabilan lereng dan data jenis longsoran. Dengan menggunakan analisis kinematika, area penelitian dibagi menjadi 7 blok yang dibagi berdasarkan orientasi serta sudut kemiringan pada lereng tambang. Berdasarkan analisis kinematika yang dilakukan pada paper, menunjukkan pada blok analisis TL1 memiliki potensi mengalami tipe longsoran bidang dan longsoran baji. Hal tersebut terjadi akibat adanya kombinasi dari keberadaan sesar dan kekar yang masuk ke zona daylight. Longsoran yang terjadi di area tambang batu hijau terjadi akibat adanya kombinasi antara sesar yang berpotensi mengalami longsoran bidang pada zona non-daylight dengan kekar yang ada pada zona daylight. Berdasarkan hal tersebut, maka kekar pada zona daylight memiliki peranan yang sangat penting dan perlu diperhitungkan kondisi kestabilan lerengnya. Berdasarkan metode analisis balik pada tiap titik longsoran, dilakukan 2 kali analisis dengan asumsi pertama nilai kohesi sesar adalah 0 kPa dan dengan asumsi kedua nilai kohesi kekar lebih dari 0 kPa. Adapun hasil analisis keseimbangan batas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua sayatan yang dianalisis termasuk dalam kategori kritis, yaitu nilainya rentang F1 hingga 1,2. Dan secara umum, kondisi perpotongan U2 yang berpotensi menghasilkan longsoran tipe baji adalah stabil dan kondisi aman, yaitu Fs-nya lebih dari 1,2. Adapun kondisi kestabilan lereng, stabil atau tidak stabil, untuk hasil analisis kinematika didasarkan pada kondisi bidang disponibilitasnya. Next, Dodi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Ya, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.